Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali dengan Bu Maria. Senang sekali bisa menyapa saudara-saudara di YouTube channel Agape. Saya percaya Tuhan terus menyertai kita, Tuhan membukakan rencana-rencananya, dan terus kita melekat pada Tuhan. Saudaraku, kemarin beberapa waktu yang lalu kami bersama para subscriber YouTube Agape di Bandung berkumpul dan kita datang ke sebuah yayasan panti jompo ya, sangat bersuka cita sekali saya melihat antusias mereka, antusias kita semua, ada kesatuan hati, kesatuan roh, di mana kita juga dididik Tuhan belajar untuk melakukan apa yang firman Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dibaca di dalam Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Saya bersyukur saudara di mana kita anak-anak muda juga ada bergerak ya. Jadi jangan ada yang canggung ya, ada yang bawa firman, ada yang WL, ada yang bersaksi. Apapun juga bisa kita kerjakan, lakukan ya saudara. Jadi panti-panti laras, panti jompo, anak yatim, atau kemanapun kita melangkah untuk pelayanan itu menjadi satu wadah juga untuk pelatihan-pelatihan saudara ya. Karena saya rindu di mana firman Tuhan berkata ladang-ladang sudah menguning siap dituai. Maka kita bangkitkan penuai-penuai yang kuat, yang handal ya. Seringkali kita kekristenan satu hal yang membosankan ya, menjadi satu kejenuhan hanya beribadah ke gereja setiap minggu, pulang ke rumah, ke gereja setiap minggu, pulang ke rumah ya. Tidak ada sesuatu kegerakan roh. Mari saudara, kita anak-anak Tuhan di akhir zaman ini lebih lagi melihat arahan tuntunan Tuhan ini apa, Tuhan bagaimana, harus kemana arahnya. Dan kita mengadakan pelatihan-pelatihan juga untuk penginjilan, untuk bisa menyampaikan khotbah ya, dan juga bisa mendoakan orang, menumpangkan tangan kepada mereka, mendoakan untuk kesembuhan ya. Luar biasa ya saudara. Jadi saya sangat bersyukur Tuhan bawa ke YouTube channel ini, di mana saya mengenal banyak orang dan mereka rindu untuk bergabung juga saudara ya, dimanapun di kota-kota. Saya percaya Tuhan akan kirim pasukan-pasukan pendoa, pasukan-pasukan penuai, pasukan-pasukan yang kuat di akhir zaman ini. Seringkali kita roh kita lemah. Mungkin pada saat KKR kita semangat menyala-nyala, kita retret, berapi-api on fire. Tapi dalam kembali lagi kehidupan dalam keluarga, dalam pekerjaan kembali redup padam, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak ada satu kumpulan ya, harus satu berkumpul. Jadi makhluk sosial manusia ini. Dan Tuhan juga bilang jangan menjauhi persekutuan dalam ibadah ya, baik di rumah-rumah, persekutuan doa, mungkin komsel-komsel ya, ada satu ibadah di mana kita bisa berkumpul di rumah-rumah dan kita melakukan pelayanan-pelayanan yang Tuhan dorong di dalam hati kita. Jadi saudara, YouTube Agape ini hanya salah satu wadah ya, dari berbagai banyak wadah ya, baik gereja, ministry, banyak sekali. Tapi saya percaya ada sesuatu kegerakan Tuhan dan kita menangkap. Ayo kita berjalan di dalam kegerakan Tuhan ini untuk penuaian akhir. Karena Tuhan bilang pekerjaannya sedikit, penuaiannya banyak saudara ya. Jadi kita harus ada kegerakan roh ya. Saya bersyukur antusias dari kota Bandung juga, baik pemimpinnya maupun juga anggota-anggotanya semua harus on fire with Jesus. Apalagi yang harus kita lakukan, apalagi yang harus kita kerjakan. Setidaknya kita memberikan firman, apa yang kita terima banyak kita salurkan, kita bagikan. Demikian juga urapan kita salurkan, bagikan ya. Setelah kita mengadakan kebaktian di panti jompo ini, kita semua mendoakan jiwa-jiwa saudara ya. Mereka mungkin di panti jompo ini ada yang terbuang, ada yang udah tua, keluarganya tidak mau memelihara, sehingga di tempat itu dalam keadaan sedih, mungkin kepahitan ya saudara. Pada saat saya berkhotbah juga saya melihat ada satu opa-opa ya menghapus air matanya. Mungkin dia di tempat itu dia tidak mau, tetapi terpaksa ya saudara. Tapi di dalam lingkungan
panti ini ada kesehatian ya, saya lihat, dan juga pembinanya Ibu Hilda juga sangat memperdulikan baik kesehatan secara jasmani maupun rohani, saudara. Bahkan di dalam kesaksiannya juga dikatakan ada yang ngirim juga bukan dari orang Kristen, tapi akhirnya di tempat itu mereka boleh percaya Yesus. Itu sangat luar biasa sekali ya. Jadi wadah apapun yang kita suruh Tuhan buka, itu semua sebetulnya jiwa-jiwa Tuhan akan kirim, saudara. Dan belum lama juga ada seorang ibu ya, berkerudung sakit stroke. Ya dikirim ke tempat itu, saudara. Ada mujizat, tiba-tiba pada waktu didoakan terus, undang hadirat Tuhan terus, saudara ya. Nah itu lama-lama ibu ini kakinya mulai bisa bergerak, bisa berjalan. Saya lihat sendiri ibunya, saudara ya. Jadi sangat bersuka cita ya saudara di tempat itu, di mana nanti jiwa-jiwa banyak yang mengenal Kristus, percaya Yesus melalui wadah yayasan ini juga. Tuhan kirim loh jiwa-jiwa untuk dilayani. Dan untuk dilayani secara rohani, jasmani, saudara. Bahkan kesembuhan, kesembuhan batin, kesembuhan hati, ya saudara ya. Jadi saudara, saat ini kita harus lebih lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan, di dalam melayani ya saudara. Dan saya juga dengar kesaksian Bu Hilda, suaminya pun Islam yang radikal awalnya. Sehingga Bu Hilda juga belajar Al-Quran, saudara, luar biasa sekali ya saudara. Dari situ dia mengerti perbedaannya dan akhirnya memberitakan Injil keselamatan ya saudara. Seperti di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan, perintah untuk memberitakan Injil. Ini perintah Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Jangan kita bilang, Tuhan aku mengasihi engkau, aku mencintaimu lebih dari segalanya. Tuhan bilang bohong, bohong. Malaikat bilang bohong. Kenapa? Perintah amanat agung ini tidak dijalankan. Kebanyakan orang sungkan, kebanyakan orang malas. Bahkan sekeliling keluarga kita yang belum mengenal Kristus aja kita kadang cuek, bodoh amat, saudara. Yang penting kita udah selamat, udah. Nah, itulah saudara keegoisan manusia. Tetapi melalui wadah Pas Agape ini, saya menggugah semua orang yang mendengar YouTube ini, mari kita mulai buka mata, pandang sekelilingmu. Ada yang lemah kah? Ada yang rohnya sedang tertidur kah? Ada yang suam-suam kah? Ada yang kepahitan kah? Mari kita dobrak. Mari kita push. Mari kita beritakan lagi kabar baik. Mari kita kuatkan lagi roh mereka. Ya saudara, bahkan kita bergerak melayani bersama-sama di dalam satu tim-tim, ada kegerakan Tuhan. Walaupun mungkin beberapa orang saja, tetapi kalau tim ini dipakai Tuhan akan membawa lawatan yang luar biasa. Yang penting di dalamnya yaitu kesehatian, satu roh dengan Roh Kudus. Kita bergerak berjalan menyelesaikan destininya siapa? Destiny Tuhan didatang ke dunia ini untuk menyelamatkan yang terhilang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia Bapa di surga mengaruniakan putranya yang tunggal, mati di atas kayu salib. Dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada kehidupan bersama Yesus. Kebanyakan orang zaman sekarang ini berjalan dalam keputusasaan, kekhawatiran, ketakutan, tekanan-tekanan hidup, saudara. Mari, ada satu jalan solusi. Ada satu tujuan kita, surga yang kekal. Ya, penderitaan pun sementara, kesusahan pun sementara, air mata pun sementara, kita bisa menangis di bumi. Tapi di surga sudah tidak ada lagi air mata, hanya sukacita. Nah, itulah yang kita beritakan, itulah yang kita kabarkan, itulah yang kita, ibaratnya, kita menjadi salesman surga ya saudara. Ya kita sudah diselamatkan, nah kita rindu untuk menyelamatkan yang lain. Jadi wadah panti asuhan ini juga menjadi berkat bagi banyak orang ya saudara, khususnya juga bagi jiwa-jiwa yang dikirim bisa diberitakan kabar baik. Saya sangat bersyukur sekali di mana juga Tuhan berkati melalui lumbung-lumbung Yusuf ini ya. Saya juga memberi pada lumbung-lumbung Yusuf, saudara pun sebagai bendara-bendara Tuhan yang dikirim melalui Pas Agape ini, di dalam lumbung-lumbung Yusuf kita bagikan ya kepada orang-orang ya, baik pada hamba-hamba Tuhan, janda-janda yang sedang kesusahan mereka. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan ya, mantan ibu gembala yang suaminya sudah meninggal, hidup dalam kekurangan, kesulitan, kita bantu ya saudara. Sebisa mungkin saya komitmen tiap bulan loh saudara. Walaupun saya hidup dengan iman juga saudara, begitu banyak yang harus didanai, tapi percaya aja lah, saya nggak mau pusing, saya bilang gitu ya. Karena semakin besar Tuhan bawa ya, semakin luas ya.
Nah, itulah saudara, kita semua bergandeng tangan ya. Wadah apapun yang Tuhan buka, wadah apapun yang saudara gerakan untuk menyalurkan saudara ya. Nah, itu semua kita bagikan untuk yang Tuhan rindukan. Mungkin tersisih ya, ini gak ada yang bantu. Nah, itulah kita ya, baik ke rumah-rumah, baik kita kenal, kita tahu ya, janda-janda miskin, orang-orang susah ya, dan juga yatim piatu dalam kesusahan mereka kita bisa berbagi ya, maupun pekerja-pekerja, hamba-hamba Tuhan yang dalam kesulitan. Ada yang kemarin kita juga berbagi di satu gereja ya, di mana untuk kontrakan aja sulit ya, tetapi kita bantu, kita per tahun mereka kontrak berapa kita ada bantu ya. Jadi saudara pun yang membagi lewat Lumu Yusuf Pas Agape pun mereka ada melihat hasilnya, buahnya, upahnya di sorga. Kita menabung ya. Ibaratnya kalau kita membagi pada orang yang miskin, kekurangan, bahkan dalam penginjilan, sungguh tidak akan pernah kehilangan upahnya, saudara ya. Jadi kita juga menantikan upah ya, saudara. Karena Tuhan bilang, aku akan datang untuk membawa upahku ya, saudara. Jadi kita jadi anak Tuhan jangan malas, saudara ya. Malas berdoa, malas baca firman, malas melayani, malas ngapain, bekerja. Aduh, saudara, buang semuanya kemalasan, keengganan. Minta hikmat Tuhan, minta kecerdasan roh. Apalagi Tuhan, gimana lagi kegerakan ini? Sampai di mana? Kadang kita ambil doa keliling, doa malam. Saya di tempat ini pun, saudara, apartemen ini, saudara, menjadi menara doa, di mana banyak sekali pernyataan-pernyataan Tuhan, ya, di mana kita mengikuti jejak-jejak Tuhan, alurnya Tuhan, dari pesan-pesan yang Tuhan sampaikan ini apa yang dibagikan, ya. Jadi saya sebagai messengernya Tuhan, ibaratnya ya. Jadi membawa pesan, memberitakan apa yang Tuhan mau di ujung akhir zaman ini. Mungkin ada banyak nabi, banyak pendeta, banyak penginjil, evangelis, tetapi Tuhan tetapkan setiap orang dengan panggilannya masing-masing. Jadi kita bekerja sesuai dengan rencana Tuhan, panggilannya Tuhan. Ya, ada 5 jawatan juga. Yuk kita bergerak semua bergandeng tangan. Tidak ada saing-saingan di dalam pelayanan ya. Jadi kita harus ada kesehatian. Dimana kalau salah satu tertembak panah api iblis, entah satu marah, satu berpikir negatif, satu curiga, satu kepahitan. Waduh Tuhan, ini ampuni Tuhan, bukan zamannya lagi. Pasukan Tuhan harus kuat, harus terus bangkit, maju, berperang dalam medan peperangan yang sesungguhnya itu lawan kuasa-kuasa kegelapan, saudara ya. Bukan melawan manusia-manusia ini, mereka dipakai iblis, ditunggangi iblis. Sehingga Tuhan rindu kita sadar. Ayo sadar, berjaga-jagalah. Seperti ada satu penglihatan dari seorang nabi Amerika, Rick Warren ya, di mana semua naik ya ke gunungnya Tuhan. Tetapi di bawahnya ada iblis-iblis yang memanah ya, dengan fitnah, dengan kepahitan, kemarahan, dengan banyak hal yang iblis panah. Ada yang kena jatuh. Tetapi yang di bawahnya angkat lagi ya. Jadi kita anak-anak Tuhan harus penuh kasih ya. Walaupun kita di dalam proses karakter, proses kehidupan, baiklah kita mempunyai hati yang baik ya. Hati yang selalu mau dibentuk Tuhan. Hati yang selalu mau dididik oleh Tuhan. Sehingga kita tidak sombong, tidak egois. Kita bangkitkan lagi semangat mereka. Kita minta maaf kalau ada yang salah ya, saudaraku. Ada yang masih juga, waduh, saya kadang secara manusia, aduh Tuhan pusing saya nih ngurus pas begini ya, banyak di berbagai tempat ya, pekerjanya. Tuhan, mampukan aku, tolong aku. Kadang saya kalau udah penat banget nih, saya berdoa, saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan healing kembali, berikan kekuatan. Tuhan, aku tidak sanggup untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini ya. Tapi Tuhan bilang, aku kuatkan engkau terus. Aku kuatkan engkau terus ya. Jadi saya sangat bersyukur di mana saya masuk dalam destiny Tuhan. Gabung dengan saudara-saudara saya di tempat ini ya. Di dalam YouTube Pas Agape pun saya mau berhubungan dengan siapapun juga ya. Saudara yang punya kerinduan untuk melayani, kerinduan untuk pekerjaan Tuhan yang besar ya. Mungkin yang dalam keadaan masalah-masalah, pergumulan-pergumulan hidup. Ayo jangan fokus masalah. Fokus Tuhan. Fokus dengan pekerjaannya.
ya nanti Tuhan akan pulihkan, akan kuatkan roh. Maka yang jasmani itu ngikuti yang roh, saudara. Seringkali manusia hanya lihat di depan mata, terus masalah, terus gak ada habis-habisnya, saudara. Malah buat kita lemah, roh kita lemah, akhirnya ujung-ujungnya murtad. Itu yang setan mau. Tapi kita sebagai anak Tuhan, pasukan Tuhan, maka disebut pasukan akhir zaman. Kenapa, saudara? Saya pernah dengar suara Tuhan audible. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya, saudara. Makanya dikatakan PAZ, Pas Agape. Jadi saudara subscriber yang nonton YouTube ini, yang mau ayo bergerak, bergabung ya saudara, di berbagai kota, di berbagai wilayah, di rumah-rumah Cimaria aku udah buka doa. Ya nggak apa-apa. Ada yang udah nyampe 6 keluarga ya, ada berapa keluarga ya. Mereka bergerak ya sebagaimana Tuhan mau, tetap terhubung ya. Mungkin nanti saya ada waktu, saya kunjungi. Bahkan ada yang di Jawa Tengah, Jawa Timur juga udah ada yang minta. Bahkan sampai Bengkulu, Manado, saudara ya. Tapi saya bilang nanti ada waktunya saya akan kunjungi ya. Sementara ini via call ya, kita ngobrol tentang pelayanan, kita saling mendoakan tentang pelayanan. Ya sukacita sekali ya saudara, di mana kita bisa bergabung dengan kegerakan Allah. Ya, jadi kita doakan terus ya semua anak-anak Tuhan yang berdiri atas kuasa firman dan Roh Kudus bekerja. Ayo kita berlari, bahkan terbang bersama Tuhan seperti Raja Walinya Tuhan. Amin, haleluya. Kita berdoa bersama. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba mengucap syukur Bapa, di mana hamba berdoa untuk setiap yang menonton YouTube Pas Agape. Tuhan berikan urapan yang baru, kekuatan roh yang baru. Mereka punya hikmat, marifat yang dari Tuhan, keteguhan hati, dan kuat kuasa di Roh Kudus. Mereka boleh bangkit dari setiap keterpurukan mereka. Mereka boleh menjadi kuat, menjadi pemenang, dan mereka bahkan menjadi pekerja-pekerja Tuhan, penuai Tuhan yang kuat di akhir zaman. Kami mau pandang sekeliling kami, ladang-ladang sudah menguning, siap dituai. Kami mau memberitakan kabar baik bahwa ada Tuhan yang turun dari surga menjadi manusia, bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menebus setiap umat manusia yang mau datang dan mengakui semua dosa-dosanya akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, inilah Injil keselamatan yang Kau beritakan. Dan kami boleh menjadi marketing surgamu Tuhan. Kami boleh menjadi pasukan-pasukanmu yang kuat di akhir zaman ini. Yang terus berdiri kokoh di dalam Engkau. Terus bergandeng tangan sehati Tuhan. Menyelesaikan pekerjaan Bapa sampai Maranatha. Sampai Tuhan menjemput kami di awan-awan permai. Bersama Tuhan kekal selamanya di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk bendahara-bendahara surgawi yang Tuhan kirim. Oh, donatur-donatur yang mengirim berkat-berkatnya melalui lumbung-lumbung Yusuf bisa diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang di bawah garis kekurangan. Baik pendeta-pendeta, evangelis maupun pendoa-pendoa janda-janda, oh yatim piatu, maupun juga untuk kegerakan ini semuanya Tuhan. Biarlah Kau balas berlimpah-limpah ya Bapa. Sedikit banyak yang mereka berikan, Tuhan sendiri akan memberkati. Tuhan yang akan melindungi mereka semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Serahkan Tuhan semua anak-anak-Mu. Tuhan, di tempat ini ada sukacita, damai sejahtera yang melimpah-limpah yang Tuhan berikan, karena sukacita dari Tuhan menetap di hati mereka. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Dari tukang bangunan dan lain sebagainya, dari berbagai-bagai agama, 33 semua sudah mengenal Tuhan Yesus dan dibaptis selam di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tinggal sekarang yang pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggil Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu
anak-anak itu pulang, mereka punya hati dan terpanggil untuk melayani oma opa, ya. Nah, kira-kira 12 tahun perjalanan kami seperti itu. Kalau kita ada sampai hari ini, bukan karena seorang Hilda hebat, tapi karena Tuhan Yesus mengasihi mereka. Karena Tuhan Yesus memperhatikan mereka, karena mereka biji matanya Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti aku berjaya. Hidup ini adalah jalan berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku rasanya nanti kami berdoa kami berdoa Tuhan supaya kau berkati Tuhan dalam nama Yesus Tuhan, bila berkat dalam di dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa kepada Bapak Suryadi berangkat aktivitas orang makan terjadi dan malaikat Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, jika suka supaya melihat jika kekuatan Tuhan dan bila firman Tuhan menjadikan kekuatan setiap hari, maka rohani dan keselamatan imannya Tuhan timbul Tuhan. Kami percaya ini. Yesus jamah menjadi Bapak Ibu, taruh tangan di atas dada, biar dada sambil nyanyi. Taruh di hati dengan jamah. Yesus jamah, taruh di hatinya jamah. Dalam hidup, nyanyikan Yesus ada hadir di tempat ini. Taruh hatinya dan berikan